Baiklah, pertama-tama terima kasih atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada hari ini kita dapat membuat video tugas perpajakan 2. Saya bermaksud memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 yang berjudul Perhitungan PPh pasal 24 dan pasal 25. Nah, yang saya hormati sebagai dosen pengampu, Bu Restu Haninanisa, SEMAK, dan Dr. Wirmeka Putra sebagai Dr. Wirmeka Putra SEMSI sebagai dosen pengampu kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Ardi Nugroho dengan NIM C1C024039. Pendahuluan, PPh pasal 24 berkaitan dengan penghasilan diperoleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri. Melalui pasal ini, pemerintah memberikan hak kepada wajib pajak untuk mengkreditkan pajak yang telah dibayar di luar negeri terhadap pajak yang terutang di Indonesia, dengan tujuan utama menghindari pajak berganda internasional. Sementara itu, PPh pasal 25 mengatur tentang angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak setiap bulan agar pembayaran pajak dapat dilakukan secara bertahap dan tidak menumpuk pada akhir tahun. Latar belakang, pajak penghasilan atau PPh merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang memiliki peranan penting dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun infrastruktur nasional dan lain-lainnya. Dalam sistem perpajakan Indonesia ini mengandung asesmen sistem, yaitu sistem wajib pajak yang diberikan kepada untuk menghimpun, menyetor, dan melaporkan sendiri besar pajak yang terutang. Jadi kita membayar utang kita sendiri dan melakukan laporan kita sendiri. Kredit pajak luar negeri, sebelumnya ini ada 3 materi, yaitu kredit pajak luar negeri, terus ini pasal 24 ya. Terus kredit pajak luar negeri, terus pasal 25 orang pribadi dan badan. Pajak luar negeri adalah pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Ketahui bagaimana cara untuk menghitung kredit pajak luar negeri ini. Penghasilan dari luar negeri yang diterima wajib pajak di dalam negeri tersebut berlaku ketentuan pajak penghasilan atau PPh, dan PPh ini adalah PPh 24. Baiklah, langsung ke contoh soal utama. Katakanlah PT ABC tahun 2017 memperoleh neto di dalam negeri sebesar 25 miliar dan dari luar negeri sebesar 10 miliar. Asumsi pajak di luar negeri sebesar di luar negeri, bukan di Indonesia, 20%. Jadi total penghasilannya tercatat adalah 35 juta dolar. 35 juta miliar. Itu penghasilan dalam negeri ditambah penghasilan negeri. Total PPh terutang ada 25% dikali 35 miliar. Itu 8 miliar 750 juta. Nah, PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah penghasilan luar negeri dibagikan total penghasilan dikali total PPh terutang. Jadi kita tuh sebelumnya dari PPh terutangnya sudah diketemukan. Itu hasilnya adalah 2,5 miliar. Terus lanjut ke pasal 25 atau orang pribadi. Bahwa pengertian pajak penghasilan pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan secara angsuran setiap bulannya dalam waktu 1 tahun. Jadi tujuan metode PPh 25 ini menjadi opsi bagi wajib pribadi maupun badan untuk meringankan keuangannya. Ini ada 2 ya nanti sebenarnya soalnya. Ada orang pribadi dan badan. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan orang pribadi. Karena tidak ada perbedaan, hanya sedikit perbedaan di antara pasal 25 orang pribadi dan badan. Pasal 25 orang pribadi. Pajak penghasilan terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan SPT. SPT itu kalau tidak salah SPT itu kalau tidak salah surat pemberitahuan tahunan 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang dibayar ke luar negeri dalam tahun 2016 ini sebagai berikut contohnya. Pasal 21 sudah melalui pemberian 15 juta, pasal 22 diberi pemotongan pihak lain sebesar 10 juta. Pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan.
Jadi perhitungan seperti ini. Kredit pajak tahun 2016, PPh pasal 21 15 juta, 22 10 juta, 23 2 juta 500, 24 7 juta 500. Dengan tadi SPT-nya 50 juta ya di tahun 2016. Total kredit pajaknya ini dijumlahin ya, 15 tambah 10 tambah 2,5 ditambah 7,5 juta. Di hasilnya 35 juta sekian. Terus dasar perhitungannya angsuran 50 juta itu dikurangi 35 juta. SPT-nya dikurangi total kredit pajak. Nah, udah ketemu nih 15 juta. Kan itu masih dalam bentuk tahunan, belum dalam bentuk bulanan. Nah, maka 15 juta ini dibagi 12, hasilnya 1.250.000. Kesimpulannya, kedua pasal tersebut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan sistem perpajakan Indonesia. PPh pasal 24 berfungsi melindungi pajak dari beban pajak ganda, sedangkan pasal 25 ini berfungsi menjaga kelancaran atas penerimaan pajak negara serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, pemahaman terhadap kedua pasal ini sangat penting agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan salah berbicara. Saya Muhammad Izzuddin Andi Nugroho. Izin pamit undur diri.